Ini benar-benar kisah nyata. Ini terjadi di daerah kami, khususnya di daerah Sumeneb ya. Ini benar-benar terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh subscriber, para penonton semuanya, para nahdiyin, tanpa terkecuali dimanapun berada, saya doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Ini kisah nyata dan benar-benar terjadi di daerah kami, khususnya di daerah Sumeneb ya. Ada keyakinan masyarakat dan ini disampaikan oleh para dukun beranak. Ketika orang melahirkan, itu katanya tidak boleh makan sayur-sayuran hijau, tidak boleh makan ikan, lauknya itu berupa ikan tidak boleh makan lauk telur. Jadi orang yang baru melahirkan itu hanya makan kerupuk saja. Ini katanya berbahaya terhadap bayi yang baru dilahirkan itu karena air susunya tersebut. Jadi menurut para dukun beranak itu, ibu yang baru melahirkan ketika dia makan lauk berupa telur, ikan-ikan, kemudian sayur-sayur, ini bahayanya terhadap bayinya bisa berbau amis, kemudian BAB-nya bisa berubah hijau katanya. Ini yang disampaikan oleh para dukun dan anehnya ini banyak dipercaya oleh orang-orang di daerah saya. Padahal kalau kita itu melihat dari pemaparan para dokter-dokter spesialis, orang yang baru melahirkan itu malah disunahkan. Kalau hukum bahasa fikihnya, disunahkan, dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, semisal ikan, telur, sayur-sayur, untuk membantu produksi ASI ibu itu sehingga bayinya menjadi sehat. Ini kata dokter-dokter spesialis, dokter kandungan. Tetapi berbeda dengan yang disampaikan oleh dukun beranak di desa-desa ini. Tidak boleh makan lauk pauk yang berupa ikan, telur, sayur, karena berakibat fatal katanya terhadap bayinya. Dan lagi ya, kalau misalnya sekarang ibu itu tidak menyusui dari malam, pagi hari bangun, ini tidak boleh langsung ketika bangun tidur langsung menyusui putranya, bayinya itu. Kenapa? Karena ASI, susu yang tidak diminum, lama tidak diminum, misalnya beberapa jam waktu malam tidur itu, pagi hari tidak boleh langsung disusui terhadap bayinya. Ini katanya susunya sudah mengandung racun, ASInya sudah mengandung racun. Ini perkataan dukun beranak di desa kami. Padahal menurut dokter spesialis itu yang paling baik. Kenapa? Karena itu banyak mengandung imun yang membantu untuk daya tahan tubuh si bayi itu. Dan anehnya, kita orang-orang desa di daerah kami itu seakan-akan ini merupakan suatu kebenaran, banyak mengikuti perkataan dukun. Entahlah, katanya dukun ini sudah berdasarkan penelitian-penelitian dari para dukun-dukun itu. Kami pernah meminta untuk membuktikan secara ilmiah, katakanlah sekarang secara ilmiah ya, apa dasarnya para dukun itu mengatakan bayi tidak boleh makan sayuran, ibunya itu tidak boleh makan sayuran, tidak boleh makan ikan laut, tidak boleh makan telur, dan kalau bangun tidur tidak boleh langsung menyusui si bayi. Apa dasarnya? Bukti ilmiahnya apa? Nah, kami yang diserang oleh para dukun. Katanya anak kemarin sore kok tahu.
Sok tahu kamu, anak kemarin sore ini sudah berdasarkan pengalaman para dukun seperti itu. Nah, jangan dengan saya, dengan dokter spesialis itu kalau mau diadu. Kalau mau diadu hasil ilmiahnya itu, hasil penelitian dokter spesialis dan hasil penelitian dukun. Kalau mau diadu, jangan diadu dengan saya, adu dengan dokter spesialis. Itu kata saya. Iya, itu kalau di rumah saya ini ya, di daerah saya. Jadi ibu yang baru melahirkan itu hanya makan nasi putih dan kerupuk saja, tidak boleh makan ini itu. Padahal itu banyak mengandung vitamin yang dianjurkan oleh dokter. Ini dilarang oleh dukun. Ya sebenarnya kalau kita itu orang ngerti, orang waras, tentu bisa memilih pendapat siapakah yang akan kita ikuti. Kalau saya pribadi tentunya lebih memilih pendapatnya dokter spesialis, karena dokter-dokter itu sudah diakui keilmuannya, kedokterannya oleh pemerintah. Maka saya lebih memilih dokter spesialis yang sudah diakui oleh pemerintah. Jadi saya lebih memilih dokter spesialis. Ingat, dalam masalah ini, dalam masalah makanan untuk ibu yang baru melahirkan, bukan masalah melahirkan bayi, tidak. Saya tidak menafikan dukun itu semuanya. Yang saya nafikan, yang saya tidak terima ya, yang saya tidak terima adalah ketika dukun beranak ini menyampaikan pernyataannya bahwa orang yang baru melahirkan tidak boleh makan ikan, tidak boleh makan telur, tidak boleh makan sayuran, dan ibu yang tidur tengah malam hari itu kemudian pagi hari bangun tidak boleh langsung menyusui terhadap bayinya. Ini sangat berbahaya terhadap bayi. Ini yang saya tidak terima. Bukan semua praktek perdukunannya yang saya tolak, tidak, itu yang saya tidak terima. Karena saya lebih memilih, saya lebih percaya terhadap dokter spesialis hasil didikan universitas yang sudah diakui keilmuannya bahkan kedokterannya oleh pemerintah. Ini cerita beneran saya ya. Ini di daerah Sumeneb, di daerah Madura, khususnya di daerah Sumeneb. Entahlah di daerah lain apa memang ada seperti itu teman-teman ya. Wallahu a'lam. Tapi ini benar-benar terjadi. Hak lillahi ta'ala, wallahi billahi, memang terjadi di daerah Sumeneb, di daerah saya seperti itu. Untuk teman-teman, mari kita saling berbagi informasi. Jika memang di daerah jenengan memang ada praktek-praktek yang demikian, di daerah apa, monggo komentar, sebutkan di daerah mana praktek seperti ini yang dilarang. Demikian ya teman-teman, ini konten saya kali ini hanya berbagi informasi saja tentang kejadian di daerah saya. Mohon maaf sebelumnya. Sekali lagi saya tidak menolak semua praktek perdukunan, tetapi yang saya tolak hanya masalah ini, makan-makan dan menyusui itu. Mohon maaf sebelumnya. Wa khairan minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.